Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Oke, baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia kelas 11 semester 1, yaitu materi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad ke-20. Bersama saya, Rosa Amalia dari Universitas Negeri Semarang. Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris sampai abad ke-20. Yang kedua yaitu mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris sampai abad ke-20, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Pada materi kali ini terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama, perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis dan Spanyol. Yang kedua, perlawanan terhadap VOC. Yang ketiga, perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Tetapi pada video pembelajaran kali ini, kita hanya membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis dan Spanyol. Strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad ke-20. Yang pertama, perlawanan rakyat terhadap Portugis dan Spanyol, meliputi perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Demak, perlawanan rakyat Ternate, perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Yang kedua, perlawanan rakyat terhadap VOC, meliputi perlawanan Sultan Nuku, perlawanan rakyat Mataram, perlawanan rakyat Makassar, perlawanan rakyat Banten, perlawanan etnis Tionghoa, dan perlawanan rakyat Riau. Yang ketiga, perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda, meliputi Perang Tondano, perlawanan Patimura, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Puputan, Perang Banjar, Perang Aceh, dan Perang Batak. Latar belakang kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia, yaitu pertentangan dengan Turki, perkembangan ilmu pengetahuan, jatuhnya Konstantinopel. Perlawanan yang pertama yaitu perlawanan rakyat Aceh, dilatar belakangi oleh kedudukan Portugis di Malaka mengganggu perkembangan Aceh dengan strategi melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dan Turki. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Kalikut. Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka, yaitu pada tahun 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi, serangan Aceh belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka karena kalah dalam persenjataan.
Perlawanan yang kedua yaitu perlawanan rakyat Maluku. Faktor penyebab perlawanan rakyat Maluku ini yaitu dilatar belakangi oleh upaya memonopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis. Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Nah, untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun, Gubernur Portugis di Maluku yaitu Lopes de Masquid mengajukan perundingan damai. Akan tetapi, dalam perundingan tersebut, Portugis membunuh Sultan Hairun. Peristiwa pembunuhan Sultan Hairun semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate. Bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Akhir perlawanan dari rakyat Maluku tersebut, Sultan Baguloh yaitu putra Sultan Hairun melanjutkan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Akhirnya pada 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Perlawanan yang ketiga yaitu perlawanan rakyat Demak. Dalam rangka memperluas ekspansinya ke daerah barat, Demak mengirim Fathahillah untuk menggagalkan rencana kerjasama antara Portugis dan Pajajaran. Pada tahun 1527, Fathahillah mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni tahun 1527, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta atau sering kita sebut Jakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Fathahillah diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai wakil Sultan Demak yang memerintah di Banten dan Jayakarta. Fathahillah dilahirkan sekitar tahun 1490 di Pasai, Sumatera Utara. Nama lain dari Fathahillah adalah Falatehan, Fadilah Khan, Ratu Bagus Pase, dan Ratu Sunda Kelapa. Ayahnya bernama Maulana Mahdar Ibrahim, selaku guru agama Islam di Pasai, kelahiran Gujarat, India Selatan. Perlawanan selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Ternate. Dilatar belakangi oleh Portugis melakukan monopoli perdagangan, Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan, Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. Keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Sultan Hairun merupakan pemimpin perlawanan rakyat Ternate menghadapi Portugis. Pada awalnya, Ternate dengan Portugis melakukan kerjasama guna menghadapi Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Adanya kesepakatan perjanjian Saragossa antara Portugis dengan Spanyol membuat Portugis yang berkuasa di Maluku dan menuntut monopoli perdagangan. Sultan Hairun kemudian mengangkat senjata. Akan tetapi, akibat siasat licik dari Portugis, Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis. Kemudian, perjuangan dilanjutkan oleh anak dari Sultan Hairun, yaitu Sultan Baguloh, yaitu pada tahun 1575, Portugis berhasil pergi dari Maluku, kemudian menuju Timur Timur. Perlawanan selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Dilatar belakangi oleh awal kedatangan Spanyol di Minahasa mendapat sambutan baik dari penduduk setempat. Tujuan utama Spanyol di Minahasa adalah menyebarkan agama Nasrani. Dalam perkembangannya, Spanyol membina hubungan dagang dengan membeli hasil bumi penduduk Minahasa seperti beras dan kelapa. Sebagai gantinya, Spanyol menyuplai barang-barang seperti gerabah, kain, dan perlengkapan militer.
Kehadiran Spanyol di Minahasa semakin lama semakin mendominasi kegiatan perdagangan penduduk. Dominasi tersebut memicu perselisihan dengan penduduk Minahasa. Selanjutnya yaitu Perang Pertama tahun 1643 di Tompaso yang mengakibatkan 40 tentara Spanyol tewas di kali dan batu. Sedangkan pihak Minahasa, Palmamonde beserta 9 tentara gugur. Namun demikian, pasukan Spanyol dapat dikejar dan berkat bantuan Residen VOC, Firman Jan Tentengler berhasil diadakan kesepakatan damai pada 20 September. Pada kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pasukan Minahasa menguasai Tompaso Peru, Romong bawah dan Kawangkoan bawah sebelum akhirnya menjadi daerah otonom. Oke, sampai di sini pembelajaran pada kali ini. Terima kasih, selamat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.